Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Selamat beribadah. Kita bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita seminggu terakhir. Segala berkat dan kecukupan telah Tuhan hadirkan. Segala masalah dan pergumulan telah kita hadapi dalam kekuatannya. Hari ini, marilah kita menikmati hari Minggu sebagai hari istirahat. Kita teduhkan jiwa raga lewat sapaan hikmat Tuhan. Mari kita masuki ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita akan menggumulkan tema Akulah Roti Hidup. Kita akan belajar untuk meyakini iman kita kepada Sang Roti Hidup dengan mendasari ibadah ini dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami mengaku ya Tuhan bahwa di dalam segala anugerah kehidupan yang Kau berikan, kami tetaplah manusia yang penuh dengan dosa. Kami tetaplah sosok yang tidak sempurna, yang sulit menghindar dari segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu ya Tuhan kami mohon, ampunilah kami. Tolong ya Bapa, ampunilah kami dan tuntun kami untuk memperbaharui diri kami. Tuntun kami untuk dapat melihat Engkau, untuk dapat menerima Engkau, dan untuk dapat terus percaya kepada Engkau di tengah segala badai kehidupan kami, di tengah segala tantangan kehidupan dunia. Ya Tuhan, sucikanlah diri kami dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa berpegang kepada sabda Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengaruniakan anugerah pengampunan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji Tuhan tiap waktu, bermegah jiwaku oleh karena Tuhan. Biarlah orang yang rendah hati pun mendengarnya dan bersuka cita serta memujinya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku, mari bersama memasyurkan nama-Nya. Telah ku cari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan lepaskanku dari kegentaranku. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang
Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kerinduan yang Kau hadirkan di dalam hati kami, untuk terus belajar dari firman Tuhan, untuk terus merasakan kasih Tuhan melalui peribadahan. Tuntun kami ya Bapa, karena kami sebentar lagi mau belajar, mau membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat memahami, menghayati dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 35, dilanjut ayat 41 sampai 51. Yohanes 6 ayat 35, dilanjut ayat 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sampai di sana pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mau melakukan, mau terus setia berpegang pada firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, tentu kita punya tantangan untuk terus setia dan percaya pada hal yang kita imani. Tantangannya itu seringkali membuat kita ragu akan cara kerja Tuhan. Ada setidaknya 3 hal yang menjadi tantangan yang membuat kita ragu pada cara kerja Tuhan. 3 hal ini yang saya temukan, mungkin Bapak Ibu mengalami hal lainnya. Hal pertama ialah pemahaman agama lain. Seringkali kita, terutama sebagai orang Kristen di Indonesia, berjumpa dengan keberagaman, pemahaman agama lain yang didengar oleh kita ataupun yang disampaikan dan coba didiskusikan oleh orang lain, seringkali menimbulkan keraguan-raguan dalam diri kita tentang sosok yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Hal yang kedua ialah masalah hidup yang kian pelik, yang membuat kita merasa sosok yang kita imani, yang diyakini sebagai sang pengasih, sang penyayang, sang penolong, tidak menunjukkan karya yang sesuai dengan sebutan-sebutannya. Hal yang ketiga, yang menjadi tantangan, yang membuat kita ragu pada sosok yang kita imani, dan ini menjadi hal yang menarik menurut saya, yaitu ilmu-ilmu yang berkembang. Pemikiran-pemikiran yang membuat kita semakin kritis dan semakin punya banyak pertanyaan yang kadang menolong kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga tidak jarang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tantangan-tantangan ini
ternyata sudah ada sejak lama. Bahkan sejak zaman Injil Yohanes dituliskan. Para penafsir meyakini bahwa Injil Yohanes ini dituliskan untuk komunitas percaya yang memiliki tantangan unik, yaitu berhadapan dengan sekumpulan orang-orang kaum Gnostik yang sangat kuat pemikiran-pemikiran filsafatnya dan selalu mendebat terutama soal keilahian Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar manusia dan juga benar-benar Allah. Bahwa keilahian Allah dan juga kemanusiaan sosok manusia Yesus bersatu, bertemu dalam sosok Yesus Kristus. Pemahaman ini mengganggu keyakinan iman dari komunitas percaya yang menerima Injil Yohanes. Maka kalau kita perhatikan, Injil Yohanes ini cukup berbeda dengan Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, yang lebih banyak membahas tentang pelayanan-pelayanan Yesus, tentang kehidupan-kehidupan sehari-hari dari Yesus. Kalau Yohanes banyak membahas tentang bagian-bagian keilahian dari Yesus. Karena apa? Karena itulah yang dibutuhkan oleh para pembacanya. Bahwa pembacanya punya tantangan, mereka terus diuji dengan pemahaman-pemahaman kelompok Gnostik. Juga dengan pemahaman-pemahaman kelompok Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Di tengah kepelikan itu menjadi tantangan kehidupan mereka, menjadi masalah. Karena persoalan keagamaan bagi komunitas percaya pada saat itu menjadi permasalahan penting untuk kehidupan sehari-hari. Itu menjadi hal yang sangat urgen untuk dijelaskan. Maka penulis Injil Yohanes mencoba menolong mereka dengan menunjukkan lebih banyak sisi keilahian Yesus dalam setiap tulisan-tulisannya. Ada banyak gelar yang coba dikenalkan kepada para pembaca Injil Yohanes agar mereka semakin kuat imannya, semakin meyakini bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat. Beberapa gelar yang coba dikenalkan oleh penulis Injil Yohanes adalah Yesus sebagai air hidup, Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Itu semua dipakai untuk menolong komunitas percaya agar mereka punya formulasi, punya pengakuan iman yang semakin kokoh, yang semakin teguh. Pada bacaan saat ini, Yesus ditegaskan sebagai roti hidup. Penulis Injil Yohanes berulang kali menuliskan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari sorga. Hanya kepadanya lah jiwa-jiwa yang lapar akan firman Allah, akan kebenaran kehidupan dapat dikenyangkan. Tentu pada saat itu tulisan ini tidak selalu dapat dimengerti. Karena ada banyak pemahaman yang juga berkembang di sekitar mereka. Ada banyak juga keterbatasan pikiran yang dihadapi oleh komunitas percaya. Apalagi mereka-mereka yang latar belakangnya orang Yahudi, di mana mereka hanya mengingat perkara roti dari sorga itu roti mana yang diturunkan Musa. Dan itulah yang mereka percayai sebagai suatu berkat dari Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa roti itu berwujud manusia. Kata-kata Yesus bahwa dia adalah roti hidup dan dagingnya adalah roti yang akan dipersembahkan untuk kehidupan dunia tidak masuk dalam pemahaman mereka. Mereka terbatas untuk memahaminya sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka membatasi karya keselamatan Allah pada pemahaman-pemahaman mereka sendiri.
Berulang kali Yesus katakan, "Akulah roti hidup," tetapi mereka tidak mengerti. Bahkan sampai akhirnya membiarkan Yesus disalibkan dan juga mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, cerita ini dituliskan oleh penulis Injil Yohanes untuk menguatkan pembacanya. Karena sejak zaman Yesus melayani, sejak komunitas percaya yang membaca Injil Yohanes ini hidup, dan sampai sekarang di masa kehidupan kita, ada banyak tantangan yang akan membuat kita ragu kepada Sang Roti Hidup. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang berkeliaran di sekitar kita, yang membuat kita jauh dari rasa lapar rohani, yang membuat kita justru hanya berfokus pada rasa lapar yang fana, yang membuat kita hanya mengejar hal-hal yang nilainya sementara saja, bukan hidup kekal. Hari ini, pesan dari Injil Yohanes mengingatkan kita kembali bahwa yang penting itu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan-kebutuhan fana kita. Bahwa tantangan kehidupan memang seringkali membuat kita menjadi sosok yang reaktif, menjadi orang-orang yang hanya melihat masalah, sebagai suatu fenomena, sebagai sesuatu yang melemahkan kita, yang membuat kita lupa bahwa masalah pasti punya suatu makna yang semestinya bisa kita telusuri, yang semestinya bisa kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan pada saya? Apa sebenarnya yang semestinya saya lakukan ketika masalah menghampiri saya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang perkataan Injil, firman Tuhan tidak dapat benar-benar kita mengerti seluruhnya. Perkembangan zaman semakin menunjukkan ada banyak hal yang perlu kita kritisi. Ada banyak hal yang bisa kita pertanyakan dari karya-karya firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab. Tetapi semestinya itu semua justru membuat kita semakin takjub kepada cara kerja Tuhan. Karena walaupun apa yang kita baca tidak kita pahami, apa yang Tuhan katakan tidak dapat langsung kita lihat, dan apa yang Tuhan kerjakan tidak langsung dapat mengubah kehidupan kita, tetapi Ia tetap bekerja. Di dalamnya lah ada kehidupan kekal. Kita meyakini bahwa dengan berpegang kepada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita, kita akan memiliki hidup kekal. Hidup kekal adalah menemukan damai sejahtera, bahkan dalam kondisi yang tidak sejahtera. Hidup kekal adalah merasakan aman, bahkan dalam posisi terancam. Hidup kekal adalah mampu berpengharapan di tengah himpitan keputusasaan. Hidup kekal adalah berani menyongsong kematian, karena di sana pun Tuhan meraja dan tak terkalahkan. Hidup kekal adalah menjalani setiap hari dengan penuh ungkapan syukur, karena kita tahu Tuhan sudah rangkai, Tuhan sudah jamin seluruh detil kehidupan kita dengan baik dan sempurna. Kita cukup percaya saja, terima Dia, dan jangan pernah lepaskan meski dunia menggoda kita dengan berbagai keraguan-raguan dan alasan. Ia terlalu berharga untuk ditukar dengan pemahaman-pemahaman yang bisa dipatahkan, dengan pemahaman-pemahaman yang terus berubah setiap saat, dengan fenomena-fenomena yang semestinya kita pakai sebagai ruang berefleksi untuk semakin menemukan karya kasih Tuhan di hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih, setiap kali kita ingat kata-kata Yesus, "Akulah roti hidup," kiranya setiap kita dapat meresponnya dengan perkataan, "Ya Tuhan, kenyangkanlah diri kami dengan hidup kekal di dalam-Mu." Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Roti hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sungguh ya Tuhan, segala kelaparan di dalam diri kami tentang kebenaran hidup, tentang firman-Mu, tentang kekuatan untuk menjalani hari-hari, hanya dapat kami temukan ketika kami berpegang kepada Tuhan. Ketika kami mau menerima segala hal yang tidak dapat kami pahami, dan juga segala hal yang tidak dapat kami mengerti. Ya Tuhan, kiranya di dalam segala tantangan kehidupan ini, kami mau terus percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, bahwa di dalam Tuhan ada hidup kekal, dan bahwa setiap kami bisa terus merasakan damai sejahtera, bahkan di tengah segala tantangan kehidupan, karena kami punya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau mengandalkan Engkau untuk melegakan setiap diri kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan, segala kekhawatiran ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami yang masih harus terus bertahan, beradaptasi, dan juga bertumbuh di masa pandemi ini. Tolong ya Bapak, mampukan setiap kami sebagai warga daerah Kebumen, sebagai warga negara Indonesia, agar kami dapat berkontribusi dengan baik, dengan apa yang kami bisa, dengan terus menjaga protokol kesehatan, dan mengoptimalkan segala hal yang bisa kami lakukan untuk meredam badai pandemi ini. Kiranya ya Tuhan Engkau juga menyertai para pemimpin kami di daerah maupun di pusat, agar mereka dapat memaksimalkan kinerja mereka. Tuhan juga jaga kesehatan mereka, beri selalu hikmat dan kekuatan, agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap tenaga medis yang terus berjuang mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong jaga mereka, Tuhan tolong cukupkan segala hal yang mereka butuhkan, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ya Bapa, kami juga mau serahkan setiap anak-anak yang di masa sekarang ini harus bertumbuh dengan kondisi yang sangat terbatas mengakses sekolah mereka sendiri. Kiranya ya Tuhan, pakailah setiap guru, orang tua, kakak, ataupun setiap keluarga untuk dapat terus mendampingi mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah kondisi yang berbeda ini justru semakin menumbuhkan mereka menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, terkhusus pelayanan kami di bidang pendidikan, sekolah penabur. Kiranya ya Bapak Tuhan pakai setiap orang yang bekerja, yang melayani, yang bertumbuh bersama melalui sekolah ini. Pakailah ruang pelayanan kami ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak, bagi setiap orang di sekitar pelayanan pendidikan
yang ada di GKI Kebumen. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan mampukan majelis jemaat, pendeta dan penatua untuk dapat terus mengoptimalkan pelayanan yang bisa kami lakukan. Kami serahkan juga setiap anggota jemaat dan simpatisan agar dapat terus belajar untuk mengembangkan diri, mengembangkan spiritualitas yang berbeda, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kiranya ya Tuhan, curahkan senantiasa Roh Kudus-Mu agar walaupun berjarak dari gereja, tetapi kerinduan untuk terus mengenal Tuhan selalu ada dalam diri kami semua. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Purwokerto tanggal 9 dan 10 Agustus. Kiranya Tuhan pimpin setiap orang yang harus melakukan tugasnya dalam persidangan ini. Kami juga serahkan saudara kami Penatua Jonathan Druru yang akan melakukan percakapan gerejawi. Kiranya Tuhan memampukan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kekal senantiasa kami perjuangkan di dalam Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang dapat mengenyangkan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai 3, Kubri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur walau di tengah pandemi yang masih terjadi, kami tetap terus bisa merasakan berkat-berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadirat-Mu. Kiranya Engkau sudi untuk menerima dan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila badai hidup menerpangmu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh.
hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.